Alihi washabihi wa Alhamdulillah wa sekalian, di malam hari ini dengan izin Allah kita dipertemukan kembali dalam kajian Sirah Nabawiyah, yaitu membahas matan ya atau nazam Urduzah Mi'iyah karya Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala, di pembahasan periode Mekah ya, bagian yang kedua, itu dengan penjelasan ya buku ringkasan Sirah Nabawiyah saya tulis itu di bait yang ke-31. Wa ba'da tis'in min sini risalatih mata Abu Talibin dzu kafalatih. Ya, dan setelah 9 tahun ya dari tahun risalahnya ya, dari tahun diutusnya Rasulullah SAW, meninggallah ya Abu Talib yang dia itu adalah orang yang mengurus beliau ya, orang yang memberikan perlindungan ya yang ada dalam tanggungannya ya. Nah, sebetulnya sebelum di sini kan disebut tahun 9 ya, walaupun nanti ada para ulama lain yang menyebut tahun 10 ya, tahun 10 kenabian ya, yaitu meninggalnya ya Abu Talib ya, walaupun sebetulnya ada peristiwa yang terlewat ya di sini ya, dimana yang sebelumnya itu kan di tahun ke-6 ya. Sebenarnya ada peristiwa yang perlu kita ketahui di tahun ke-7 ya, tahun ke-7-nya yang tidak disebut di Juzamiyah ya, yaitu berkenaan dengan pemboikotan ya keluarga beliau, yaitu di buku saya halaman 39, di hisar ahli baitihi ya. Jadi ini merupakan cara berikutnya yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy ya untuk menekan ya keluarga Rasulullah SAW ya, yaitu Bani Hashim ya dan Bani Abdul Muthalib ya, agar menghentikan dakwah Rasulullah SAW ya, yaitu dengan diboikot ya, diboikot itu dengan kesepakatan orang-orang kafir Quraisy itu ya, di mana mereka berkumpul di perkampungan Bani Kinanah ya untuk membuat kesepakatan ya bersama ya menghadapi mereka. Nah, isi pemboikotannya itu adalah dilarang untuk menikah ya dengan mereka, kemudian berjual beli ya, berteman ya, berkumpul ya, memasuki rumah, berbicara dengan mereka, dan tidak menerima perdamaian selamanya ya, kecuali jika mereka sukarela menyerahkan Muhammad untuk dibunuh. Nah, ini kan cukup keras ya ancamannya. Nah, tetapi tentu Abu Talib ya sebagai paman beliau yang selalu membela ya, yang selalu menjaga ya, karena beliau sangat ingat betul ya terhadap amanah dari ayahnya, yaitu Abdul Muthalib ya, kakek Nabi Muhammad ya, agar menjaga ya dengan betul-betul, dengan sungguh-sungguh Nabi Muhammad itu ya. Jadi sangat luar biasa ya penjagaan Abu Talib itu. Nah, lembaran ini ya atau sahifah ini ditulis ya berisi pemboikotan tadi dan ditempel di dinding bagian dalam Ka'bah ya. Nah, maka seluruh Bani Hashim dan Banu ya Abdul Muthalib, baik yang muslim maupun yang masih kafir, karena semua ya keluarga Rasulullah SAW selain Abu Lahab. Nah, kalau Abu Lahab tidak ikut, walaupun dia paman Rasulullah juga
Nah, mereka diboikot ya atau diisolasi di Syi'ib ya, di lembah ya, Abu Thalib ya, pada awal bulan Muharram tahun 7 kenabian. Nah, ini cukup lama ya, selama 3 tahun ya, sehingga mereka kekurangan makanan ya, bahkan sampai memakan dedaunan dan kulit binatang ya. Anak-anak perempuan mereka menjerit kelaparan. Nah, mereka tidak bisa membeli makanan selain di bulan-bulan haram, itu pun dengan harga yang sangat tinggi ya. Tak ada makanan yang sampai kepada mereka kecuali secara sembunyi-sembunyi ya, seperti yang dilakukan oleh Hakim bin Hizam ya kepada bibinya, itu Khadijah ya, istri Rasulullah SAW. Nah, dalam pemboikotan itu Abu Thalib sangat memberikan perhatian kepada Rasulullah SAW ya, mengkhawatirkan beliau ya, sampai menyuruh beliau itu untuk tidur di tempatnya dan menyuruh kerabatnya untuk menemani beliau ya. Dan Rasulullah SAW mengabarkan ya bahwa piagam perjanjian itu hancur dimakan rayap ya, kecuali kata Bismika Allahumma dan setiap nama Allah ya. Baru nanti pada bulan Muharram ya, tahun 10 kenabian, maka berakhir ya, yaitu dengan ada 5 orang dari Quraisy yang protes ya terhadap pemboikotan tersebut ya. Ini demo gitu ya, jadi dia demo memprotes ya di hadapan orang-orang ya, di depan Ka'bah itu, yaitu Hisham bin Amr, Zuhair bin Abi Umayyah, Mut'im bin Adi ya, Bakhtari bin Hisham, dan Zama bin Al-Aswad ya. Mereka mendatangi orang-orang yang berkumpul di Ka'bah ya, wahai semua penduduk Mekah, kita bisa menikmati makanan dan mengenakan pakaian, sementara Bani Hashim binasa, tidak diperkenankan jual beli ya. Demi Allah, aku tidak akan duduk kecuali setelah piagam yang zalim dan kejam itu dirobek. Nah, maka kemudian 5 orang ini ya masuk ya untuk merobek ya. Nah, Abu Thalib pada saat itu menyampaikan ya berita yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa piagam itu sudah dimakan rayap. Nah, ternyata ketika dilihat memang benar ya, seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini juga membuktikan kebenaran ya, informasi ya, wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah SAW. Tapi tetap saja ya, karena orang-orang kafir itu tertutup hatinya ya, mereka tidak mau beriman. Nah, sampailah di tahun 10 ya, jadi 3 tahun dalam pemboikotan itu ya. Nah, maka di tahun ke-10 justru dinamakan dengan tahun kesedihan, Amul Huzni ya. Nah, Abu Thalib itu semenjak diboikot ya selama 3 tahun ya, karena itu di lembah itu kan tentu bukan tempat yang layak ya untuk tinggal di sana. Itu sudah sering sakit-sakitan ya Abu Thalib itu, sampai di tahun 10 itu meninggal dunia ya. Maka di sini tadi dikatakan ya dalam bait ini, mata Abu Thalibin dzu kafalati ya. Jadi memang ada 2 pendapat, ada yang menyebut tahun 9 ya, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar ya, kemudian Ibnu Sa'ad ya dalam Tabaqatnya. Tapi juga ada yang mengatakan tahun ke-10 ya, dan sebetulnya yang cukup populer juga ya, karena tahun 10 ini dikenal dengan tahun kesedihan tadi itu, yaitu dengan wafatnya Abu Thalib ya, meninggalnya Abu Thalib. Nah, ketika akan meninggal itu kan Rasulullah menghampiri ya Abu Thalib, dan di sekitarnya sudah ada ya orang-orang kafir ya, yaitu Abu Jahal ya, Abu Jahal, dan juga orang kafir lainnya. Nah, Rasulullah SAW tetap mengajak kepada Abu Thalib itu untuk masuk Islam ya, untuk mengucapkan
La ilaha illallah, ya, satu kalimat yang dapat engkau jadikan hujah di sisi Allah. Sedangkan Abu Jahal ya juga berkata, jadi ini ada tarik menarik gitu ya, berlomba ya. Dia kata Abu Jahal, wahai Abu Talib, apakah engkau tidak menyukai agama Abdul Muthalib? Ya, keduanya tak pernah berhenti untuk mengucapkan kata-kata itu ya, hingga akhirnya Abu Talib ya mengatakan ya tetap berada pada agama Abdul Muthalib. Ya, artinya tidak masuk Islam Abu Talib itu sampai akhir hayatnya. Dan disitulah Rasulullah SAW sangat sedih gitu ya, karena dia posisinya sama seperti ayah, ya seperti ayah beliau ya. Makanya kan ketika ada sahabat ya yang menanyakan kepada Rasulullah itu bagaimana tentang ayahnya, ya Rasul itu menyebutkan abi wa abuka finnar, ayahku dan ayahmu di neraka. Nah, yang dimaksud ayah oleh Rasul itu maksudnya adalah pamannya, karena Abu Talib itu ya sudah diposisikan sebagai ayah beliau, karena dari kecil gitu ya sampai dewasa terus menemani Rasul, setia ya, membela dengan sedemikian rupa ya. Tetapi inilah yang menunjukkan rahasia ya, hidayah dari Allah, bahwa yang memberikan hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sampai Rasulullah SAW bertekad ya untuk memohonkan ampun, tapi kemudian ditegur ya oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 113, bahwa tidak boleh memintakan ampun untuk orang-orang yang musyrik ya. Makana ya linabi an yastaghfira ya musyrikin. Dan kemudian juga turunlah Al-Quran surah Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Ya, sesungguhnya engkau Nabi Muhammad tidak memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada yang Dia kehendaki. Ya, nah ini adalah hidayah taufik ya, yang murni dari Allah. Untuk orang itu bisa masuk Islam, bisa menerima ya kebenaran. Ya, Rasulullah SAW sendiri tidak bisa memberikan hidayah taufik ini. Ya, Rasulullah dan para dai ya, para pengajar itu hanya memberi hidayah dalam bentuk hidayah irsyad. Ya, atau hidayah dilalah ya, berupa pengajaran ilmu gitu ya. Nah, adapun orang itu bisa menerima ataukah tidak ya, mengamalkan atau tidak, itu adalah hidayah taufik. Nah, kemudian ya di bait yang berikutnya 32, wa ba'da Khadijatun tufiyat min ba'di ayamin salasatin madad. Ya, dan setelahnya Khadijah meninggal ya, wafat setelah 3 hari ya berlalu. Ya, dan jadi kenapa tahun 10 kenabian ini disebut tahun kesedihan ya, karena memang bertumpuk-tumpuk kesedihannya ya, meninggal Abu Talib lalu disusul oleh istrinya Khadijah yang selama ini ya sangat membela ya, sangat membantu Rasulullah SAW ya, istri yang paling dicintainya yang sudah banyak berkorban ya. Nah, jadi di sini dikatakan 3 hari, tapi ada perbedaan pendapat ya para ulama. Ada yang menyebutkan ya 3 hari ya setelah wafatnya Abu Thalib ya. Ya, ada juga yang menyebutkan itu 2 bulan ya. Ada yang menyebutkan 2 bulan setelah kewafatan Abu Thalib ya. Seperti di dalam Rahiqul Mahtum ya disebutkan, wa ba'da wafati Abi Thalibin binahwi syahrain au bisalasati ayam.
Setelah wafat Abu Thalib sekitar 2 bulan atau 3 hari ala ikhtilafil qaulain. Ya, berdasarkan perbedaan 2 pendapat itu. Jadi ada 2 pendapat ya. Nah, tentu meninggalnya Khadijah juga adalah kesedihan ya yang sangat luar biasa ya, bagi Rasulullah SAW. Ya, beliau itu kan selalu ya mengenang ya kebaikan dari Khadijah ya, bahkan menjadi istri yang justru lebih dicemburui oleh Aisyah, walaupun sudah tidak ada, karena ya itu tidak bisa melupakan. Ya kan kata Rasulullah, bagaimana ya aku bisa melupakan Khadijah itu? Dialah yang beriman ketika orang-orang tidak beriman. Nah, yang pertama beriman. Dialah yang menyerahkan hartanya kepadaku. Gitu ya. Jadi membantu dakwah Rasulullah SAW. Dan juga dialah yang menganugerahiku anak. Ya, anak-anak Rasul itu dari Khadijah semua. Kecuali Ibrahim ya, dari Maria Al-Qibtiyah. Yang lainnya semua dari Khadijah. Ya, dan Khadijah pada saat itu meninggal di usia 65 tahun. Ya, sedangkan Rasulullah pada saat itu sudah berumur 50 tahun. Nah, dengan meninggalnya Abu Thalib itu orang-orang kafir Quraisy semakin leluasa untuk menyakiti Rasulullah SAW. Ya, karena tidak ada lagi yang membela, karena selama ini orang-orang kafir Quraisy terhalang oleh Abu Thalib itu kan. Ya, terhalang karena Abu Thalib itu dia pemimpin di kalangan Bani Hashim itu. Ya, jadi kerabatnya yang masih membela ya. Nah, dengan meninggalnya Abu Thalib mereka semakin leluasa. Ya, sampai mereka sering menaburi kepala beliau dengan tanah. Ya kan, ketika pulang ya, putrinya Fatimah membersihkannya sambil menangis. Ya, beliau bersabda, wahai putriku, jangan menangis, sungguhnya Allah membelaku. Nah, kemudian karena Mekah itu semakin keras ya penentangannya, beliau berharap kemudian mencari orang-orang yang diharapkan ya untuk bisa menerima Islam ke luar Mekah. Ya, maka dimulailah beliau itu hijrah ke Thaif. Ya, nah di sini tidak disebutkan ya kalau tidak salah tentang Thaif itu. Tapi di sini disebutkan ada jin ya, jin yang mendengar itu. Nah, sebenarnya mendengarnya jin ya terhadap bacaan Quran Rasulullah ini juga peristiwanya sepulang dari Thaif itu. Ya, di bait ke-33 ya dikatakan wa ba'da khamsin wa rub'ina selama, dan setelah 50 ya dan seperempat dari 1 tahun itu berarti berapa? 3 bulan ya. Ya, 3 kali 4 kan 12. Iya, 3 kali 4 12. Jadi seperempat tahun berarti 3 bulan. 50 tahun 3 bulan maksudnya dari usia beliau ya. Dari hitungan usia beliau. Nah, masuk Islamlah Jinnu Nasibin. Jin Nasibin. Nasibin ini nama sebuah kota. Ya, wa'adulah, dan mereka kembali ya ke kalangan mereka. Fa'alama, maka ketahuilah. Nah, sebenarnya peristiwa ini adalah sepulang dari hijrah ke Thaif. Ya. Nah, ini juga merupakan peristiwa yang penting yang harus kita ketahui, bahwa ini satu perjuangan Rasulullah SAW ya, yang sangat luar biasa. Ya, di mana itu pada bulan Syawal ya, tahun 10 kenabian beliau hijrah ke Thaif bersama Zaid bin Harisah ya, orang kesayangan beliau, hibbu Rasulullah SAW. Ya, ini kan mantan budak ya yang dimerdekakan ya, menjadi orang yang selalu menemani Rasulullah SAW. Nah, jarak ke Thaif itu kan cukup jauh, 60 mil. Jadi itu beliau pulang dan pergi ke sana dengan cara berjalan kaki. Kita bisa bayangkan ya bagaimana perjuangan dakwah beliau
Nah, kepada setiap kabilah yang beliau lewati ya, beliau berdakwah ya, namun tak seorang pun menerimanya. Ketika sampai di Taif itu beliau menemui 3 orang bersaudara ya yang merupakan pemimpin Bani Sakib. Ya karena di Taif itu kan ada Bani Sakib ya, kabilah Bani Sakib. Itu Abu Yalail, Mas'ud dan Hubaib ya, anak-anak dari Amr bin Umair As-Saqafi. Beliau mendakwai mereka tapi semuanya menolak ya, dan minta izin untuk berdakwah di sana selama 10 hari. Ya, kita bisa membayangkan selama 10 hari beliau dakwah di sana, tidak ada seorang pun yang menerima dakwah beliau. 10 hari. Bahkan mirisnya di hari terakhir itu orang-orang berkumpul, ya orang-orang bodoh ya, para budak ya, itu mereka berkumpul melempari Rasulullah dan Zaid ini dengan batu. Ya, sampai Zaid bin Harithah itu selalu melindungi beliau ya dengan tubuhnya, dan banyak sekali yang terkena lemparan batu dan berdarah ya wajahnya, dan Rasulullah SAW pun terkena lemparan batu itu sampai sandal beliau berlumuran darah ya, dan beliau berjalan ya dengan rasa sakit, dengan lunglai gitu ya, sampai kemudian beristirahat di bawah pohon ya, di bawah pohon anggur ya. Nah disitulah Rasul bermunajat kepada Allah ya, mengadu kepada Allah, tapi mengadu bukan karena penolakan, bukan karena sakitnya Rasul, enggak mengeluhkan rasa sakit, tidak. Ya kita bisa lihat apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu pada saat itu ya. Jadi yang Rasulullah adukan kepada Allah itu justru beliau mengadukan akan kelemahan dirinya. Ya, dengan tidak berhak. Jadi beliau itu berpikir bagaimana maksimal dalam berdakwah ini. Jadi beliau mengadukan, ya Allah, ya inilah kemampuan saya gitu ya. Beliau mengatakan, Allahumma ilaika as'u du'fa quwati. Ya Allah, aku adukan ya kepada Engkau kelemahan kekuatanku, wa qillata hilati gitu ya, dan kelemahan taktikku, caraku ini dalam berdakwah ini tidak berhasil gitu. Ya wahawani ala nas ya, ini cukup panjang yang beliau di bawah pohon itu bermunajat kepada Allah, ya arhamar rahimin anta rabbul mustadafin wa anta rabbi ila man takilun, dan seterusnya. Ya ini panjang ya, yang intinya beliau memohon kekuatan kepada Allah, ya memohon petunjuk ya. Jadi beliau bukan mengeluhkan rasa sakit, bukan ya. Nah, sampai kan kemudian ada malaikat ya yang menawari itu. Ya, tapi sebelum itu ada kisah kebun itu kan milik Utbah bin dan Syaibah ya, anak-anak dari Robiah. Lalu merasa kasihan, dia menyuruh pembantunya yang bernama Adas itu untuk memberikan air minum dan anggur, memberikan anggur ya kepada Rasul. Ketika beliau akan memakan ya, itu mengucapkan Bismillah. Nah, ini didengar oleh Adas ya, sehingga penasaran, bertanya gitu ya, yang disebutkan itu. Ya, dia mengatakan perkataan ini tidak diucapkan oleh penduduk negeri ini ya. Ya, beliau bertanya, dari negeri mana kamu berasal dan apa agamamu? Saya seorang Nasrani dari penduduk Nainawa. Nah, kata Rasulullah, dari negeri orang soleh Yunus bin Matta. Jadi Rasul tahu ya, jadi negeri orang soleh yaitu Nabi Yunus ya, Yunus bin Matta ya. Lalu dia bertanya, apa yang Tuhan ketahui tentang nama Yunus bin Matta? Nah, kemudian Rasul menjawab, dia adalah saudaraku, dia adalah seorang nabi dan aku pun seorang nabi. Ini bagian dari dakwah gitu Rasulullah. Nah, Adas merasa kagum, dia langsung merangkul beliau dan menciumi tangan dan kaki beliau. Tapi kemudian ditegur ya oleh tuannya agar tidak terpengaruh.
Ya. Jadi dakwah dengan apa namanya tindakan, jadi mengucapkan Bismillah gitu. Itu kan apa namanya supaya orang itu penasaran ya, sehingga menjadi pintu untuk berdakwah. Nah, beliau melanjutkan perjalanan, nah sampai di Qarnul Manazil. Ya Allah mengutus malaikat Jibril ya yang ditemani malaikat penjaga gunung yang meminta perintahnya untuk meratakan Ahbasyain. Maksudnya dua gunung itu ya kepada penduduk Mekah. Ya. Tapi juga ada yang menyebut ditimpakan, tapi yang lebih ini kepada penduduk Mekahnya karena memang tadi ya dengan penentangan yang keras ya. Atau juga kepada penduduk Taif tadi. Ya. Ya dua kemungkinan itu bisa ya. Namun nah disinilah sikap kasih sayang ya rahmat dari beliau. Ya beliau kan mengatakan bahkan aku berharap kepada Allah agar dia mengeluarkan dari tulang sulbi mereka orang-orang yang menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan sesuatu apapun dengannya. Jadi Rasul tidak membalas tidak ingin membalas dengan kekerasan ya, dengan hukuman ya, tapi Rasul masih punya harapan kalau mereka tidak menerima ya barangkali keturunan mereka ya yang bisa menerima dakwah Rasul SAW. Dan itu kan nanti terbukti bahwa dari Taif itu dari keturunan mereka ada yang masuk Islam. Maka nanti ketika Rasul wafat ya, ketika Jazirah Arab banyak orang-orang yang murtad, nah, kecuali Mekah Madinah termasuk Taif yang diberi juga kuat dalam keislamannya. Ya, nah itu kan sebagai menunjukkan bahwa doa Rasul itu terkabul. Nah inilah ya buah dari kesabaran Rasul SAW. Nah kemudian ketika beliau melanjutkan perjalanan ya, ketika tiba di Wadi Nakhlah. Ya, di Wadi Nakhlah beliau menetap di sana beberapa hari. Nah, saat itu datanglah sekumpulan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran beliau. Tapi Rasul belum sadar bahwa ada jin ya, belum tahu gitu ya. Tapi nanti diberitahu dengan turunnya ayat Al-Quran. Nah, jadi ada sekelompoknya. Inilah yang disebutkan dalam nazom ini ya. Ya Dinu Nasibin tadi. Jadi mereka mendengar ya Rasul ketika sholat membaca Quran. Nah kata jin itu kan mengatakan diam kalian ya kepada teman-temannya itu. Mereka sangat kagum kepada Al-Quran dan mereka beriman jin-jin ini. Setelah itu mereka kembali ya untuk memberi peringatan kepada kaumnya agar mengikuti agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, beliau tidak mengetahui kedatangan mereka ya, tetapi kemudian diberitahu oleh Allah dengan turunnya surah Al-Ahqaf ayat 29 sampai 31 dan surah Al-Jin ayat 1 sampai 15. Ya kan di surat Al-Jin kan di awalnya kan disebutkan. Ya awalnya apa surat Jin itu? Qul uhiya ilayya anna istama'a nafarun minal jin. Mendengar sekelompok jin sampai beriman. Salam. Nah, ini kedatangan ini merupakan hiburan lain dari Allah bahwa ketika banyak manusia menolak dakwah beliau, tetapi ada dari bangsa jin yang menerimanya gitu. Jadi ini penguatan dari Allah. Ketika manusia menolak, nah ada jin justru yang menerima dakwah Rasulullah SAW. Itu ya. Nah, ketika otomatis kan beliau harus kembali ke Mekah setelah itu. Nah, bagaimana cara masuknya? Ini orang-orang sangat keras kepada Rasulullah di Mekah itu. Sampai Zaid bin Harisah bertanya, bagaimana engkau memasuki Mekah? Sedangkan mereka orang-orang Quraisy itu sudah mengusir engkau. Beliau menjawab, wahai Zaid, sungguhnya Allah pasti akan menciptakan kelonggaran dan jalan keluar dari masalah yang kau lihat. Sungguhnya Allah akan menolong agamanya dan memenangkan nabinya. Jadi Rasulullah selalu optimis, tidak pernah pesimis. Ya, nah ketika mendekati Mekah, beliau menetap di Gua Hiro, lalu mengutus seorang laki dari Bani Uza'ah ya, untuk memintakan perlindungan, keamanan kepada orang-orang tertentu di Quraisy. Ya nantinya ini sebagai lobby ya dari Rasul.
Jadi siapa yang mau gitu ya berminat untuk menjaga keamanan beliau ketika masuk Mekah itu, beliau menawarkan, tapi tentu Rasul akan memberikan imbalan nanti. Ya, awalnya kepada Akhnas bin Syarik dia tidak mau, kemudian Suhail bin Amr ya menolak, barulah kemudian Mut'im bin Adi yang menerima. Ia bersedia melindungi keamanan beliau meskipun dia sendiri kafir pada saat itu. Ya. Nah, Rasul itu selalu ingat jasa orang itu. Suatu saat akan membalas. Ya. Nah, jadi melalui Mut'im bin Adi lah yang menjaga keamanan beliau sampai beliau masuk ke dalam rumah. Ya. Nah, nanti ketika menghadapi tawanan Badar ya tahun 2 Hijriah, beliau teringat kebaikan Mut'im. Jadi andai kan Mut'im masih hidup, nah dia sudah meninggal. Ya hidup, lalu dia meminta kepadaku untuk mengasihi para tawanan ini, tentu aku akan menyerahkan urusan mereka kepadanya. Ya, jadi Rasul itu selalu mengingat ya kebaikan dan jasa orang lain. Nah, kemudian ya setelah itu Rasulullah SAW tentu tidak berputus asa dan terus berusaha untuk berdakwah. Nah, maka di sini ada harapan baru ya, di buku saya dikasih judul ya harapan baru al-amalul jadidah. Ya, nah harapan baru itu ya di sini ada beberapa poin, yaitu menikah ya dengan Saudah dan Aisyah. Lalu nanti 5 orang dari luar Mekah masuk Islam. Kemudian 6 pemuda ya dari Madinah masuk Islam yang merupakan cikal bakal tersebarnya Islam di Madinah. Dan juga nanti hiburan ada Isra Miraj ya, dan terakhir Bayat Aqobah. Dan itu menjadi akhir dari masa periode Mekah itu sebelum hijrah ke Madinah. Ya. Nah, di bait disebutkan summa ala saudata amdu akdahu fi Ramadan summa kana ba'dahu akdu banati sidik fi Syawal wa ba'da khamsina wa amin tali. Nah, kemudian beliau itu menyelenggarakan akadnya ya kepada Saudah ya pada Ramadan ya, kemudian setelahnya melangsungkan ya akad nikah dengan ibnati sidik, putri as-sidik ya, maksudnya Aisyah ya pada bulan Syawal, dan setelah 50 tahun dan tahun setelahnya ya, maksudnya 51 tahun ya, usri bihi as-salawat wa furidat khamsan bi khamsina kama qad hufidat ya. Nah, ini beliau diisrokan ya dengannya, dan sholat-sholat diwajibkan ya khamsan bi khamsin, yaitu sebanyak 5 waktu ya, tetapi sebanding dengan 50 waktu sebagaimana yang dijaga ya dijaga periwayatannya ya. Nah, kalau di bait ini kan disebutkan menikah dengan Saudah itu bulan Ramadan ya, dan di Syawalnya itu menikah dengan Aisyah ya. Tetapi kalau melihat di Rohikul Mahtum yang dan saya ringkaskan di dalam buku saya, itu awalnya beliau belum berpikir untuk menikah ya, tetapi ini juga dorongan dari para sahabat ya, terutama ada sahabat perempuan yang nama Khawlah ya binti Hakim, istri dari Utsman bin Maz'un ya, itu mendorong beliau untuk menikah. Ya, maka disarankan untuk menikahi Aisyah yang dan juga Saudah ya. Nah, Aisyah pada saat itu masih kecil ya. Nah, maka Rasul menikahi Saudah binti Zam'ah pada yang tepat ini, yang wallahu alam ya, yang lebih tepat dua-duanya itu bulan Syawal. Cuman beda tahun ya. Jadi setahun kemudian. Jadi menikahi Saudah ya binti Zam'ah pada bulan Syawal tahun 10 kenabian, jadi masih di tahun 10 tadi. Jadi setelah pulang tentu ya dari Thaif tadi itu.
Nah, baru tahun berikutnya di bulan Syawal juga ya, tahun 11 kenabian, menikahi Aisyah. Yang saat itu berumur 6 tahun dan baru tinggal bersamanya ketika berumur 9 tahun ya, Aisyahnya ketika sudah hijrah ke Madinah. Ya, dan ini kan di kondisi masyarakat ketika itu bukan hal yang aneh. Jadi kita harus melihatnya konteks zaman waktu itu, ya. Kalau ngukur dengan zaman sekarang mungkin aneh, gitu, menikah dengan anak kecil. Kalau di zaman itu biasa. Makanya orang-orang kafir yang memusuhi Rasul itu nggak mempermasalahkan. Karena kalau hal itu masalah, justru harus menjadi bahan untuk menyerang Rasul, membuat opini Rasul menikahi anak kecil. Justru tidak ada orang-orang kafir itu menyerang Rasul gara-gara itu, nggak ada, karena itu hal biasa. Mereka juga di masyarakat sudah biasa melakukan itu, ya kan, sah-sah saja. Karena Aisyah itu juga tidak ada paksaan, ya, dia sendiri yang dan sudah sudah mengerti bahwa ini Nabi, ya dia menerima dan sangat senang, ya, ketika dinikahi oleh Rasulullah SAW. Bahkan kan tadinya Abu Bakar tuh menawarkan ke sahabat-sahabat lain untuk menikahi Aisyah ini, tetapi ternyata Nabi sendiri yang menikahi. Ya, dan memang ini sudah disediakan oleh Allah untuk Nabi. Ya kan, dalam mimpinya yang pernah kan Rasul itu malaikat tuh mengatakan bahwa balik tirai ini adalah istrimu. Ketika dibuka kan ternyata Aisyah gitu kan. Ya. Dan ini banyak hikmahnya bahwa Aisyah itu kan dia yang masih muda, paling muda di antara istri-istri lain dan satu-satunya gadis. Ya, sedangkan yang lain kan semua janda yang dinikahi oleh Rasulullah SAW itu. Ya, dan Aisyah lah kemudian yang bisa banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah kaitannya dengan bagaimana beliau di dalam rumah. Ya, karena kan para sahabat lain yang laki-laki itu nggak mungkin bersama beliau di dalam rumah. Jadi yang tahu bagaimana Rasul di dalam rumah sampai di kamar mandi, di kamar beliau, itu kan istri beliau. Dan dialah yang meriwayatkan hadis itu. Dan sangat cerdas Aisyah itu, sekali mendengar langsung hafal. Jadi ketika Rasul mengajar para sahabat di Madinah, itu kan bersebelahan kan dengan rumah beliau, ya, rumah Aisyah. Itu ketika mengajar ke sahabat itu, Aisyah mendengar dan hafal apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu. Ya. Nah, kemudian Isra Mi'raj di sini sebenarnya masih ada ya. Ada 5 orang dari luar Mekah ya masuk Islam. Bulan Dzulqa'dah tahun 10 kenabian. Ya, yaitu Suwaid ya bin Somit, seorang penyair dari Yasrib ya. Namun dia kembali ke Yasrib terbunuh dalam perang Bu'as. Ya, Iyas bin Mu'azzari ya. Termasuk Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, ini ya seorang sahabat yang cukup terkenal dari kabilah Ghifar. Ya kan? Nah, selain itu ada 6 pemuda Madinah. Nah, di sini di musim haji ya, karena kan banyak orang-orang luar Mekah itu datang melaksanakan haji ya, karena haji sudah dilakukan ya, walaupun belum sesuai dengan syariat Islam. Nah, beliau mendatangi berbagai kabilah itu. Ya, dan sangat sulit mereka untuk menerima dakwah karena memang orang-orang kafir Quraisy itu menghalang-halangi, memberikan image yang buruk agar jangan menerima dakwah Rasul. Nah, sampai ada 6 orang pemuda, ini masih muda, dari Madinah yang menerima dakwah beliau, yaitu As'ad bin Zurarah, ya, Auf bin Al-Haris, ya, Rafi bin Malik, Qutbah ya bin Amir, Uqbah bin Amir, dan Jabir bin Abdillah. Mereka berkata, demi Allah kalian tahu sendiri bahwa memang dia benar-benar seorang nabi. Seperti yang dikatakan orang-orang Yahudi, janganlah mereka mendahului kalian. Segeralah penuhi seruannya dan masuk Islam. Nah, mereka adalah cikal bakal tersebarnya Islam di Madinah. Jadi melalui 6 orang anak muda.
Ya, mereka pulang ke Madinah mengajak sampai nanti di tahun berikutnya 12 datang dengan jumlah yang banyak dan berbaiat. Nah, itu baiat Aqabah pertama. Ya, lalu tahun berikutnya tahun 13 ya datang lagi dengan lebih banyak lagi. Ya kan, baiat Aqabah yang kedua. Nah, sampai orang-orang Madinah itu sudah siap untuk menerima kedatangan beliau ya kalau beliau hijrah ke Madinah. Gitu ya. Tapi sebelum itu ada peristiwa Isra Mi'raj tadi. Ya, dan lebih tepatnya ya Isra Mi'raj ini terjadi pada bulan Dzulqa'dah tahun 12 ya kenabian ya sebelum baiat Aqabah pertama. Ya, dan tentu kita tahu ya peristiwa Isra ya, Mi'raj. Isra itu artinya perjalanan di waktu malam. Mi'raj itu kan naik ke langit ya, jadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya dengan menggunakan buraq ya bersama malaikat Jibril ya, seperti apa ya bentuknya. Dalam satu malam ya, nah sementara waktu di Masjidil Aqsa itu beliau sholat mengimami para nabi. Nah, jadi dikumpulkan di Masjidil Aqsa itu semua para nabi dan Rasul menjadi imam, menunjukkan beliau itu pemimpin dari semua nabi. Dan buraqnya itu diikat pada tali pintu masjid. Ya. Nah, Mi'raj naik ke langit dari Masjidil Aqsa itu. Nah, artinya kan ketika para nabi itu sholat, mereka sudah meninggal ya, artinya dengan ruh-ruh mereka kan. Tapi kalau kecuali Nabi Isa yang masih hidup. Nabi Isa kan masih hidup, belum meninggal. Gitu ya. Nah, naiklah beliau ke langit, yaitu ke 7 langit ya. Nah, di setiap langit itu bertemu dengan nabi-nabi. Ya, nah di langit pertama beliau bertemu dengan Nabi Adam. Ya, yang di sebelahnya, di sebelah kanannya ada orang-orang yang mati syahid, dan di sebelah kirinya ada roh-roh orang yang sengsara. Ya, di langit kedua ya bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nah, Nabi Isa masih hidup. Ya kan? Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, ya di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima ya ada Nabi Harun, bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa, dan di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ya, nah para nabi itu beliau mengucapkan salam, lalu mereka menjawab dan menyebut bahwa ya, ahlan ya bi Nabi Saleh gitu ya, mereka menyambut ya, kedatangan Rasulullah SAW. Ya, nah ketika bertemu dengan Nabi Musa itulah kan ketika Rasul ya diturunkan kewajiban sholat 5 waktu itu, Nabi Musa menyuruh agar minta keringanan kepada Allah. Awalnya kan 50 itu, 50 waktu. Kata Nabi Musa, minta keringanan, umatmu tidak akan kuat. Ya, dari mana Nabi Musa tahu? Ya kan, ya, itu berdasarkan pengalaman beliau dengan kaumnya. Ya, akhirnya minta keringanan itu turun jadi 40. Ya, balik lagi ya, kata Nabi Musa, minta lagi keringanan. Minta lagi sampai turun 30 ya. Kata Nabi Yusuf, minta lagi keringanan, terus begitu bolak-balik. Ya, turun 20 lalu 10 sampai 5. Ketika sudah ditetapkan minta keringanan jadi 5, Nabi Musa masih menyuruh untuk minta keringanan, tapi Nabi Muhammad sudah malu gitu ya, mondar-mandir ya, akhirnya ditetapkanlah sholat 5 waktu, tetapi walaupun 5 waktu setara dengan 50 waktu, karena satu kebaikan itu kan dibalas dengan 10 kali lipat gitu ya. Nah, itulah ya ketika disampaikan ini ya, yang paling pertama percaya dan sangat percaya itu Abu Bakar Siddiq ya, maka beliau disebut As-Siddiq karena ini kan di luar akal manusia ya, bagaimana bisa sampai ke langit ketujuh gitu ya dalam satu malam. Itu adalah kemujizatan yang tidak bisa
diukur ya dengan logika, gitu ya. Nah, jadi ini sebagai hiburan dari Allah karena tadi ya sudah menghadapi kesedihan ya yang bertubi-tubi gitu kan, oleh Allah dihibur dengan wisata gitu ya ke langit ya untuk menguatkan hati beliau. Dan juga nanti di sana itu melihatkan ada penghuni surga, penghuni neraka, diperlihatkan langsung oleh Allah itu kan ya, sampai di Sidratul Muntaha itu ya yang dijelaskan ya di dalam Al-Quran di surat An-Najm itu, beliau yang tidak bisa dilukiskan bagaimana keindahannya ya, indah jannatul ma'wa. Nah, di sisinya adalah surga sebagai tempat kembali ya. Jadi saking pentingnya ibadah sholat itu ya disyariatkan ya secara langsung oleh Allah pada Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra Mi'raj itu. Ya baik ikhwah sekalian ya, kita cukupkan untuk pembahasan sirah. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.